Pengelolaan interaksi belajar mengajar dari kelompok 2. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Di slide yang pertama ada 10 kompetensi guru. Apa saja sih kompetensi guru itu? Yang pertama adalah menguasai bahan. Di sini maksudnya menguasai bahan ajar ya. Kenapa sih seorang guru harus menguasai bahan ajar? Karena untuk mengelola interaksi belajar mengajar, seorang guru harus sudah menguasai bahan dan apa yang akan diajarkan sekaligus bahan-bahan yang dapat mendukung jalannya proses belajar mengajar. Dengan modal penguasaan bahan, guru akan dapat menyampaikan materi pembelajaran secara dinamis. Oke, di poin yang kedua itu ada mengelola program belajar mengajar. Kenapa sih seorang guru juga harus mempunyai kompetensi tersebut? Itu karena sebagai bentuk merumuskan tujuan instruksional dan agar dapat menggunakan metode belajar yang sesuai, memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat agar dapat melaksanakan program belajar mengajar yang efektif. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu mengelola kelas. Kenapa seorang guru juga harus bisa mengelola kelas? Yaitu untuk menyediakan kondisi yang kondusif demi berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Poin yang keempat, yaitu menggunakan media atau sumber. Kenapa seorang guru juga harus bisa menggunakan media atau sumber? Karena itu adalah alat bantu belajar mengajar agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu menguasai landasan-landasan kependidikan, yaitu mengenal tujuan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan mengenal prinsip-prinsip psikologis yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Poin keenam, yaitu mengelola interaksi belajar mengajar. Ada beberapa komponen dalam interaksi belajar mengajar, misalnya guru, siswa, metode, alat atau teknologi, sarana, dan tujuan. Untuk mencapai tujuan instruksional, masing-masing komponen itu akan saling merespon dan berkaitan dan akhirnya mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita dapat mengelola interaksi belajar mengajar agar menjadi proses belajar mengajar yang efektif. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin ke-8, yaitu guru harus mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan. Dalam tugas dan peranannya di sekolah, guru juga sebagai pembimbing ataupun konselor, sehingga kegiatan belajar mengajar yang terjadi lebih tepat dan lebih produktif. Perlu diketahui juga bahwa dalam penyelenggaraan program ini tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat akademis, seperti kognitif, afektif, dan psikomotor, tetapi juga problem pribadi yang mempengaruhi kondisi psikologi siswa, terutama mempengaruhi proses belajar siswa di sekolah. Oke, selanjutnya poin ke-8. Guru harus mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Guru di sekolah di samping berperan sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing juga sebagai administrator. Dengan demikian, guru harus mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Hal ini sebagai upaya pemuasan layanan terhadap para siswanya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan. Dalam rangka menumbuhkan penalaran dan mengembangkan proses belajar mengajar, setiap mata pelajaran diharapkan dapat memancing baik siswa maupun guru untuk terus dapat menjawab apa, mengapa, dan bagaimana. Dengan demikian, akan ada dorongan ingin tahu, itulah manusia berusaha mendapatkan pengetahuan mengenai hal-hal yang dipertanyakan. Oke, di materi selanjutnya itu ada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa kompetensi guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Apa sih kompetensi pedagogik itu? Yaitu adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang berkaitan dengan karakteristik siswa itu sendiri,
yang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti emosional, moral, dan intelektualnya. Sedangkan menurut istilahnya, pedagogik artinya pendidikan yang lebih menekankan kepada prakteknya, yang menyangkut kegiatan mendidik dan membimbing anak. Selanjutnya, di poin yang nomor 2 ada kompetensi intelektual atau kepribadian. Kompetensi ini yang berkaitan dengan tingkah laku atau pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Dengan kompetensi kepribadian, maka guru akan menjadi contoh dan teladan serta membangkitkan motivasi belajar siswa. Kompetensi kepribadian guru yang mencakup sikap atau attitude, nilai-nilai atau value, kepribadian atau personality sebagai elemen perilaku dalam kaitannya dengan performance yang ideal sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilandasi oleh latar belakang pendidikan, meningkatkan kemampuan dan pelatihan, serta legalitas kewenangan mengajar. Oke, selanjutnya itu ada kompetensi sosial. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pada pasal 28 ayat 3 ialah kemampuan mendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarganya. Selanjutnya di poin keempat ada kompetensi profesional, yaitu kompetensi profesional guru adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam perencanaan dan pelaksanaan program proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan siswa, belajar mengajar, mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut untuk mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tujuan pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Baiklah teman-teman, di materi selanjutnya itu ada micro teaching sebagai latihan mengelola interaksi belajar mengajar. Di poin yang pertama, ada latar belakang timbulnya micro teaching. Tugas dan tanggung jawab seorang guru itu sangat luas, tetapi tugas mengajar di depan kelas merupakan salah satu yang sangat penting. Demikian pentingnya sehingga berhasil atau tidaknya seorang guru sering diukur hanya dari aspek ini. Guru akan dikatakan pandai kalau dapat mengajarkan di muka kelas dengan baik. Di poin yang kedua, ada pengertian micro teaching. Micro teaching merupakan salah satu usaha baru yang berorientasi pada upaya pengembangan dan peningkatan profesi guru, khususnya keterampilan mengajar di depan kelas. Dalam kegiatan ini, mahasiswa atau calon guru selama berlatih praktik mengajar, bentuk penampilan dan keterampilannya selalu dimonitor dan dalam keadaan terkontrol oleh para supervisor. Micro teaching sering diartikan sebagai mengajar dalam bentuk mini. Poin yang ketiga, maksud dan tujuan micro teaching. Konsisten dengan beberapa keterangan tentang micro teaching, maka micro teaching ini dimaksudkan membekali calon guru sebelum terjun ke sekolah tempat latihan praktik kependidikan untuk praktik mengajar. Dikaitkan dengan kompetensi guru, micro teaching sebenarnya merupakan suatu usaha pengembangan di kampus. Dengan model ini, kemudian dikembangkan lebih lanjut di lapangan melalui serangkaian kegiatan praktik pendidikan di sekolah tempat para mahasiswa atau calon guru melakukan praktek pengajaran. Baiklah teman-teman sekalian, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Satria Purwosiliwangi. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan keterampilan dasar mengajar. Menurut As Gilman tahun 1991 bahwa keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behavior yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, ataupun widyaswara
agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Selanjutnya, dalam mengajar ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu 1. Menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Yang kedua, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya. Slide selanjutnya, komponen keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai guru. Guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru. Begitulah falsafah yang sering kita dengar. Secara etimologi atau dalam arti sempit, guru yang berkewajiban mewujudkan suatu program kelas adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Secara lebih luas, guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing dalam berpikir dan bertindak. Slide selanjutnya ada Tournai tahun 1973 mengemukakan ada 8 keterampilan dasar mengajar, yakni 1. Keterampilan bertanya, 2. Keterampilan memberikan penguatan, 3. Keterampilan mengadakan variasi, 4. Keterampilan menjelaskan, 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 7. Keterampilan mengelola kelas, dan yang ke-8 keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Ada pengertian pembelajaran secara kontekstual. Kita lihat pengertiannya dulu, yaitu pengertian model pembelajaran kontekstual dalam bahasa Inggris bernama CTL, Contextual Teaching and Learning, adalah esensi dari proses pembelajarannya. Tidak hanya pasif untuk mencatat, duduk dan mendengarkan. Dalam prosesnya, siswa akan mencari materi dan memahami sendiri, lalu mengaktualisasikan dengan lingkungan mereka hidup. Pengertian lain dari kontekstual adalah pembelajaran ini memiliki dasar filosofi konstruktivisme, yakni belajar yang mengharuskan pembelajar tidak hanya mengingat, namun juga membuat konstruksi sebuah ilmu agar sejalan dan bermanfaat dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang diartikan dengan pembelajaran kontekstual. Dan selanjutnya itu ada penerapan kontekstual dalam proses pembelajaran. Penerapan kontekstual dalam proses pembelajaran menekankan ada 3 hal menurut Suryadi tahun 2013. Yang pertama, kontekstual menekankan kepada keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi pelajaran. Yang kedua, kontekstual mendorong agar peserta didik dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan realitas kehidupan nyata. Yang ketiga, kontekstual mendorong peserta didik untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika, agar pembelajaran kontekstual berhasil, yaitu seorang guru tentunya tidak boleh melupakan 7 komponen yang harus ada, yaitu yang pertama konstruktivisme, yang kedua inquiry, yang ketiga bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian nyata. Selanjutnya di sini ada dasar teori pembelajaran kontekstual, di mana menurut Johnson terdapat 3 pilar dalam sistem kontekstual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kontekstual mencerminkan prinsip saling tergantungan. Yang kedua, mencerminkan prinsip diferensiasi. Yang ketiga, mencerminkan prinsip pengorganisasian. Yang keempat, landasan filosofis pembelajaran kontekstual.
Selanjutnya di sini ada karakteristik pembelajaran kontekstual. Di sini menurut Muhlis, pembelajaran dengan pendekatan kontekstual mempunyai beberapa karakteristik, yaitu pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, dan saling mengoreksi antar teman. Yang kelima, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antar satu dengan yang lainnya secara mendalam. Yang selanjutnya, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Yang selanjutnya terakhir, pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Sedangkan di sini ada menurut Komalasari, mengidentifikasi karakteristik pembelajaran kontekstual meliputi pembelajaran yang menerapkan konsep keterkaitan, konsep pendalaman langsung, konsep aplikasi, konsep kerjasama, konsep pengaturan diri, dan konsep penilaian. Selanjutnya di sini terdapat komponen pembelajaran konseptual yang disebutkan oleh Nur Hadi. Sebuah kelas dikatakan kontekstual jika menerapkan 7 komponen utama kontekstual teaching dan learning, yaitu konstruktivisme, inquiry, bertanya atau question, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian nyata. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran kontekstual atau yang disingkat dengan CTL. Yang pertama yaitu modeling, pengutaran kompetensi dan tujuan, bimbingan dan motivasi. Yang kedua, inquiry, yakni pengidentifikasian, analisis, observasi, dan hipotesis. Yang ketiga, question, yakni di dalamnya mengarahkan, eksplorasi, menuntun, evaluasi, inquiry, dan generalisasi. Yang keempat, learning community, yakni belajar kelompok, siswa bekerja sama, dan penelitian. Yang kelima, konstruktivisme, yakni mandiri, tesis, sintesis, konstruksi, teori, dan pemahaman. Yang keenam, reflection atau refleksi. Yang ketujuh, authentic assessment. Selanjutnya di sini terdapat tujuan pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, dengan penerapan pembelajaran CTL, siswa bisa mendorong untuk mengetahui hakikat dari sebuah bahan pelajaran yang diterima. Yang kedua, 7 model pembelajaran CTL adalah siswa akan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, CTL ini mengharuskan guru untuk bisa menumbuhkan minat siswa dalam belajar. Yang keempat, pendekatan pembelajaran CTL memiliki tujuan agar siswa bisa berpikir kritis dan mandiri. Yang kelima, tujuan model pembelajaran CTL ini melibatkan untuk bisa mengkoneksikan pembelajaran sekolah dengan konteks kehidupan nyata. Yang terakhir, siswa bisa lebih leluasa untuk menjelaskan segala data informasi yang rumit, dan siswa juga bisa memahami sebuah informasi yang dengan baik. Di sini
terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran kontekstual, di mana beberapa kelebihan akan disebutkan, yaitu yang pertama, membuat siswa bisa menemukan potensi terbaik yang dimilikinya. Yang kedua, dalam kerjasama antar grup, siswa bisa bertindak dengan efektif. Yang ketiga, siswa memiliki daya untuk berpikir kreatif dan kritis dalam memperoleh informasi. Yang keempat, peserta didik bisa mengetahui manfaat tentang apa yang mereka pelajari. Yang kelima, siswa tidak tergantung dengan guru dalam memperoleh berbagai informasi. Yang keenam, anak didik akan merasa nyaman dan senang dalam setiap pembelajaran. Dan yang terakhir di sini terdapat beberapa kekurangan dari pembelajaran kontekstual, yaitu guru akan kewalahan dalam memutuskan materi pembelajaran karena pembelajaran CTL menekankan pada kebutuhan setiap siswa, sedangkan kemampuan siswa dalam satu kelas tidak sama. Yang kedua, pembelajaran CTL ini lebih cenderung untuk mengembangkan soft skill siswa, sehingga siswa yang memiliki tingkat inteligensi tinggi tetapi susah untuk mengungkapkannya, maka akan kewalahan. Yang ketiga, ketika pembelajaran ini diterapkan, kemampuan siswa akan terlihat jelas mana yang memiliki kemampuan dan mana yang tidak, sehingga akan timbul kesenjangan. Yang keempat, interpretasi siswa akan berbeda-beda pada setiap pembelajaran yang disediakan. Yang kelima, pada kenyataannya tidak semua siswa bisa adaptasi dan menemukan potensi yang ada pada diri mereka. Yang keenam, pembelajaran kontekstual ini sangat tidak irit waktu. Dan yang terakhir, karena siswa dituntut untuk proaktif dalam mencari fakta dan ilmu pengetahuan sendiri, peran guru akan semakin kurang dalam proses pembelajaran CTL ini. Nah, itu dia penjelasan mengenai pengelolaan interaksi belajar mengajar. Nah, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe.